Oh iya, siap. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bendawati, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita, yang kita niatkan pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bundawati, dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah say'un lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Mendawati. Ya, makasih Pak Helmi dan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin off kamera. Mudah-mudahan nggak diikuti sama yang lain ya. Tidak boleh mengikuti. Insya Allah. Kalau semua off kamera nanti saya pergi. Enggak ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita masih bisa berkumpul untuk belajar gramatikal Al-Quran. Dan sore hari ini rencananya tadi pagi adalah membahas surat Al-Infitor ya kalau nggak salah. Ya, cuma barusan tadi saya duduk-duduk ngelihat surat 78, 79, 80, 81 kok sepertinya ada materi-materi yang sedikit perlu kita bahas, yang harapannya adalah biar bisa menerjemahkan lebih pasti lagi dan juga kaitannya dengan pemahaman biar lebih mendalam. Jadi saya menyampaikan sedikit ya Bapak Ibu. Ridhokah Bapak Ibu? Ridho, benar-benar ridho. Tujuannya adalah untuk supaya aduh, suara hilang timbul. Iya, suara buat hilang timbul. Suaranya hilang timbul, Bu. Iya, Bu. Waduh. Kata saya tadi sinyal saya kurang bagus. Memang dia unstabil ya, katanya. Bapak Ibu ya. Saya ganti perangkatnya dulu. Enggak, udah bagus kok, sekarang bagus. Enggak, tadi aja.
Kenapa Bu Ella? Sudah Sekarang bagus? udah bagus. Bagus, Sudah bagus. bagus Sudah bagus sekarang. Udah. enggak? Oke, mudah-mudahan bagus ya. Ya. Amin. Nanti kalau misalkan perangkatnya suaranya nggak ini kasih tahu ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Insya Karena Allah. kadang antara ini dengan itu beda. Ada Pak Maksud Sultan saya ini kan Pamenan. materi. Ini kan materi kalau misalkan nanti nyampe-nya nggak utuh kan Iya. bahaya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan buka surat 78 atau saya tampilkan, boleh saya tampilkan suratnya. Bagus. Assalamualaikum Pak Erdi. Waalaikumsalam. Saya udah nampilin belum sih? Belum. Belum. Nah, ini udah. Baru. Ya, saya kalau nampilin deg-degan takut file yang lain kebaca. Ya, oke, sudah ya. Terlihat Bapak Ibu surat pertama surat An-Naba ya. Ya. Nah, pertama mari kita lihat yang pertama. Kalau kita lihat KKS apa yang pertama? Kita lihat kata apa di situ? Ayat Amma, tasa. bukan Amma, amma. iya. Ya, amma ya. Amma. Iya. Jadi, ya kata amma, gimana nih penjelasannya? Kata amma ini juga untuk mengulang saja, biar enggak ini. Nah, kita kembali ke ma. Ma ya Bapak Ibu. Masih ingat ma itu artinya apa saja? Bisa Apa artinya yang? tidak, Tidak. bisa juga bukan. Bukan. Ya, nanti ada petunjuk-petunjuknya kapan berarti tidak. Bukan. Kemudian selanjutnya ma itu ada yang artinya apa yang. Ada satu lagi adalah apakah. Ini huruf pertanyaan. Kalau ini sejatinya meskipun dia di alasani masuk dalam huruf, tapi sejatinya dia kata benda yang bisa berfungsi sebagai kata benda. Fungsi kata benda apa? Bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, ya. Jadi kembali ke itu. Sedangkan kalau ini nggak bisa dia sebagai subjek, sebagai objek, ini juga nggak bisa. Ya, meskipun kalau di sini kita samakan dia adalah huruf, tapi secara fungsi kembali ke kaidah awal yaitu bahasa Arab. Nah, kemudian nanti akan ada ama seperti ini, sama ama seperti ini. Yang sebenarnya ini itu asal muasalnya sama. An sama ma. Ini juga an sama ma. Sama asal muasalnya. Ya. Ya, cuma bedanya harusnya kalau digabung an sama ma, harusnya kalau digabung tuh seperti ini, harusnya ini kalau digabung seperti ini. Ini juga kalau digabung seperti ini. Ya, tapi untuk membedakan yang ini artinya apakah kalau sudah digabung, untuk membedakan maka alifnya dibuang, jadi nggak panjang tapi alifnya dibuang. Ini artinya apa yang, sehingga artinya nanti bisa tentang apakah, tentang apa yang. Jadi kalau di sini tentang apakah, ini tentang apa yang. Berarti nanti perbedaannya di arti. Itu ya Bapak Ibu, silakan bisa di screenshot mungkin. Bu Ella. Karena kalau ditulis lama. Iya. Bu Ella bisa disatukan dalam folder. Iya. Nanti disatukan. Sudah, lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya, mari kita lihat di sini KKSAD pertama, pelakunya siapa? Home. Hum. Pelaku hum. Pelaku hum. Siapakah hum di sini? Orang-orang musyrik Orang muslim. Mekah. Disebut musyrik itu dia menyembah berhala atau menyekutukan Allah, bukan berarti dia tidak percaya sama Allah. Jadi orang Mekah itu ada yang memang benar-benar kafir, ada juga yang percaya sama Allah,
tapi menolak Nabi Muhammad, menolak Al-Quran. Tapi mereka menyembah berhala. Jadi percaya sama Allah tapi menyembah berhala. Berarti percaya sama Allah tapi menyekutukan Allah. Menjadikan berhala-berhala sebagai tandingan. Nah, surat ini turun kepada diperuntukkan untuk orang-orang musyrik Mekah. Ini adalah surat tentang kiamat ya. Kiamat yang sejatinya dari ayat 1 sampai 5 kalau kita lihat. Silakan disimak ayatnya karena sudah saya tutup ya. Itu berkaitan dengan pertanyaan dan respon dari pertanyaan itu. Jadi pertanyaan dari orang kafir Quraisy yang sebelumnya itu sebenarnya sudah ada surat-surat ataupun ayat-ayat yang memberitakan tentang kiamat. Nah, di sini orang kafir orang musyrik Quraisy ya, orang-orang musyrik Quraisy maksudnya ya, Mekah maksudnya orang-orang musyrik suku kaum Quraisy yang dia adalah Mekah. Kan ini di Mekah ya turunnya ya. Jadi ayat 1 sampai 5 itu lebih ke pertanyaan, tapi pertanyaan yang sifatnya itu ragu ya. Bukan pertanyaan yang tulus minta jawaban yang tulus, tapi lebih kepada pertanyaan yang meragukan, tapi lebih ke ngejek gitu. Lebih ke nggak percaya sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian di ayat 1 sampai 3 itu, nah ayat 4 ada kata kala. Nah, ini yang perlu kita bahas, kata kala. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tuh sejatinya huruf yang hardikan. Jadi kayak apa? Nggak begitu gitu. Jadi huruf yang menghardik dari kalimat sebelumnya gitu. Jadi karena mereka bertanya ragu-ragu, maka dijawab dengan gini, kala. Nggak begitu maksudnya. Nggak begitu, intinya artinya kadang-kadang macam-macam, tapi intinya adalah menghardik kalimat sebelumnya. Kata kala, makanya diartikan suka. Nggak begitu. Arti aslinya apa? Betul nggak Bapak Ibu ininya? Sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Nggak begitu. Intinya itu tuh kalimat huruf yang menghardik. Kemudian di sini ada huruf apa lagi? Sa. Sa. Biasanya sa itu nempel di apa? KKSAD. Yang nempel di KKSAD itu bisa sa, ada dua ya. Bisa sa, bisa saufa. Ya, ini sama-sama menunjukkan kepastian. Kan KKSAD itu sedang akan terjadi. Yang namanya akan itu kan bisa terjadi, bisa enggak ya Bapak Ibu, kalau ini ya sesuatu yang belum terjadi itu kan bisa terjadi, bisa enggak kan? Bisa enggak? Bisa enggak? Ya kan, secara ini ya, karena belum terjadi. Tapi dengan adanya sa, itu menjadi bahwa KKSAD ini pasti terjadi. Termasuk dengan saufa. Bedanya ini adalah terjadi dalam makna dekat, ini terjadi dalam makna jauh. Makna dekat dan jauh bukan bermakna juga bahwa dekatnya itu ukuran waktu sehari 2 hari, tidak bermakna begitu. Saking pastinya sesuatu kalau yang pasti meskipun belum terjadi itu dekat. Makanya dibilang kiamat itu dekat. Bukan berarti bahwa sehari 2 hari akan terjadi kiamat. Tapi kiamat itu pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi meskipun jaraknya panjang itu menunjukkan sebuah kepastian. Ya, jadi saknya di sini itu adalah sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui gitu. Jadi artinya mah kelak gitu. Tapi kelak yang pasti, meskipun dia KKSAD. Karena kalau KKSAD terpisah nggak ada itu tuh bisa bermakna dia nggak pasti gitu. Ya, tapi ketika dia ada sa itu bermakna pasti. Jadi maknanya adalah pasti. Jadi ayat 1 sampai 5 itu lebih kepada pertanyaan orang-orang musyrik Quraisy yang meragukan tentang kiamat, sehingga mereka bertanyanya sejatinya bukan bertanya butuh jawaban tulus gitu ya, tapi memang semacam kayak pertanyaan yang gimana sih kalau orang ragu bertanya sambil ngeledek gitu ya, apa sih? Itu sampai 5 berarti, karena di ayat 5 juga ada itu ya, ada kelanjutannya. Nah, ini diulang 2 kali.
Sebentar ya, Bapak Ibu ada tamu sebentar. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, ayat 1 sampai 5 itu adalah pertanyaan sekaligus kalimat hardikan atau kalimat yang merespon dari pertanyaan itu ya dari Allah ya. Dengan kata kala. Kala. Nah, ayat 6 sampai 16 adalah argumen kepada mereka. Jadi argumen untuk orang-orang musyrik Quraisy yang mereka itu bertanya-tanya dengan penuh keraguan. Nah, dikasihlah argumen. Argumennya adalah mengajak mereka berpikir. Mengajak mereka berpikir dengan melihat bagaimana Allah itu menciptakan benda-benda di sekitarnya, ada bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak, manusia diciptakan berpasang-pasangan, kemudian nanti manusia di siang hari di malam hari istirahat gitu kan, siangnya mencari penghidupan, kemudian ada diciptakan 7 langit yang kokoh, matahari di situ sebagai pelita yang terang, kemudian ada hujan. Intinya dikasih argumennya tuh ngajak mereka berpikir. Jadi di sini masih halus caranya, masih nggak kayak surat An-Nazi'at. Kalau surat An-Nazi'at itu keras. Kenapa? Karena yang orang kafir yang menolak hari kiamat tuh keras juga, sehingga Allah pun juga keras. Tapi kalau di sini itu orang-orang musyrik mereka nggak terlalu ini ya, maka di ayat 6 sampai 16 itu argumennya Allah untuk menyadarkan mereka suruh ngeliatin sekelilingnya. Sekelilingnya dari mulai bumi, kemudian manusia diciptakan siang dan malam gitu ya, kemudian ada langit, ada matahari, kemudian ada hujan, disuruh melihat ke itu. Nah, nanti baru di ayat selanjutnya di situ ada kata apa yang huruf-huruf apa yang perlu ini sudah saya hapus. Sumakala alam, nggak ada yang aneh di sini. Sa udah, sa sudah ya, apalagi cukup untuk ininya, untuk untuk penjelasan hurufnya cukup. Saya hapus ya Bapak Ibu ya. Iya. Sekarang kita lihat ke ayat 17 sampai 20. Nah, 17 sampai 20 kan tadi ayat 6 sampai 16 itu kan argumennya. Jadi Allah memberikan ini kepada mereka ya, argumen atau meyakinkan mereka tentang hari kiamat dengan suruh ngajak mereka berpikir ngelihat sekitarnya gitu. Sekitarnya yang itu ciptaan Allah yang sangat luar biasa gitu. Jadi Allah itu menciptakan ini semua aja bisa. Kalau untuk sekedar menghancurkan tuh lebih mudah daripada menciptakan. Maka bagi Allah tidaklah sulit. Jadi untuk meyakinkan mereka yang nggak percaya dengan hari kiamat. Nah, kemudian nanti di akhir itu ada nggak huruf-huruf yang perlu dibahas? Coba ayat 17. Kita lihat ayat 17. Kan kalau di ayat sebelumnya ada nggak yang perlu? Nggak cukup ya, huruf-hurufnya nggak ada yang ini. Kemudian di ayat 17 ada inna. Nah, ada inna di situ ya. Ada inna. Ya, sebelum membahas ke itunya, ayat 17 sampai 20 tadi ya meyakinkan bahwa Allah itu menciptakan segala hal yang tadi disebutkan di ayat 6 sampai 16 aja bisa. Kalau sekedar menghancurkan, ya kemudian membangkitkan lagi manusia yang sudah hancur tadi, bagi Allah sangatlah mudah gitu. Jadi mengajak mereka ini. Nah, baru kemudian di ayat 21 sampai 36, sok silahkan, yang nggak percaya mah nggak apa-apa, tempatnya di neraka.
Yang percaya tempatnya di surga, dikasih gambaran surga neraka seperti apa. Nah, kemudian di akhir ayat 37 sampai 40 nanti ditutup dengan mereka itu nanti akan menyesali akhirat. Jadi sebuah penyesalan terbesar mereka. Nah, itu gambaran tentang surat An-Naba. Mari kita bahas huruf-hurufnya. Ayat 17 ada huruf di situ, yaitu apa? Inna. Inna ya Bapak Ibu. Apa Inna ini? Inna ya. Inna. Ya, Inna. Nah, jadi inna itu artinya sungguh ya. Jadi apa namanya taukid ya, penegasan gitu. Ini penegasan. Ya, penegasan dari eh, apa namanya? Ini kan tentang hari keputusan ya. Jadi kalau ada inna maka pasti sungguh gitu. Sungguh hari keputusan adalah waktu yang telah ditetapkan. Jadi sungguh pasti gitu. Ya, jadi adanya inna itu menegaskan bahwa sesuatu yang mereka ragukan tadi sungguh itu akan terjadi. Sesuatu yang mereka ragukan. Ya, ayat 17. Kemudian jadi adanya inna itu menegaskan bahwa tidak mungkin tidak pasti hari kiamat yang kalian ragukan pasti akan terjadi. Itu dijawab di 17. Jadi diawali di jawaban di 17 itu dengan inna untuk meyakinkan keraguan mereka setelah diajak berpikir mereka. Tuh lihat, amatin gunung-gunung, amatin semua yang ada di muka bumi ini dari mulai bumi sampai ke langit, amatin semuanya. Nah, kalau dengan itu mereka masih ragu, maka ini inna, sungguh kiamat yang kalian ragukan itu pasti akan terjadi. Sesuatu yang kalian ragukan pasti akan terjadi. Makanya inna. Nah, kemudian selanjutnya masih ada lagi inna ya. Semua intinya inna. Oke, itu. Kemudian selanjutnya di mana ya tadi teh? 23. Saya mau nanya ini artinya apa ya Bapak Ibu? 23. Tinggal di dalam. Ahqaban. Mereka tinggal dalamnya. Tinggal di dalamnya dalam waktu yang Lama. Mereka tinggal mereka tinggal dalam waktu di dalamnya dalam waktu yang lama. Ini jamak ya? Jamak kan? Jamak. Jamak ya? Bukan tunggal. Karena memang neraka itu gambaran waktunya adalah lamanya itu ya ini jamak. Jadi jamak ini menunjukkan bahwa ya nggak ada ininya ya. Jamak tuh nggak ada batasnya gitu ya. Banyak banget gitu ya. Lama banget intinya seperti itu. Kemudian di ayat 20 ini juga inna, penegasan lagi. Di ayat 24, nah 24 ya. Ya, jadi perhatikan di sini ada ilah di awal kalimat 25, betul Bapak Ibu? Ya. Ilah itu kok di awal kalimat begini, sementara ilah itu biasanya selalu berkaitan dengan sebelumnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita amatin, sebelum ilah itu pasti kalimatnya apa? Negatif. Nah, negatifnya di sini nih, la ini sama la ini ya. Ya, itu adalah ilah ini mengilahkan ini dan ini. Menafikan. Ya, gitu ya. Kemudian apalagi di sini 38. Jadi tidak selalu la, bisa ma ya. Bisa bisa intinya yang negatif negatif itu apalagi di ayat ada yang kelewat ya. Ini enggak. Ini udah ya, enggak ada yang kelewat kan? 19. Ini di ayat mana ya? Di ayat nah, coba di bawah. Di Ina juga ada Ina lagi ya, menegaskan. Terus kemudian di ayat di sini ada 5 enggak? Enggak ada 5 ya?
Nggak ada, Bu. Nggak kelihatan. Oh, nggak ada ya. Iya, oke. Oke. Itu ya, Bapak Ibu, mungkin itu hurufnya. Ya. Jadi ini tuh lebih dalam di sini ya. La dengan ila itu tuh maknanya sama sekali tidak. Jadi ini artinya apa ini? Tidak apa? Tidak Merasakan. Ia tidak merasakan. Merasakan di dia dalamnya merasakan Kesejukan. kesejukan. kesejukan dan dapat minum. Tidak mendapatkan Tidak juga kecuali ada air minum. ya. Kecuali Nah, la dengan ila ini tuh maknanya lebih dalamnya adalah sama sekali mereka nggak merasakan. Sama sekali. Makanya kenapa pakai la sama illa. Nanti beda kalau misalkan ma yang artinya tidak itu berbeda. Jadi la dengan illa tuh betul-betul enggaknya tuh enggak yang benar-benar enggak sama sekali. Jadi mereka tuh sama sekali tidak akan merasakan eh apa tadi 22 merasakan kesejukan apa tadi? Kesejukan. Ya, merasakan tidak mendapatkan kesejukan gitu ya. tidak dapat minum. Ya, tidak juga sama sekali mereka tidak mendapatkan minuman. Jadi ketemuannya tempat betul-betul makannya tadi. apa ya? Ini banget lah, sama sekali tidak merasakan kesejukan dan sama sekali tidak merasakan sama sekali tidak mendapatkan minuman di sana. Seperti itu maknanya. Kalau kenapa milihnya itu la dengan ila gitu. Itu ada pemahaman mendalamnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk surat An-Naba. Ya. Jadi ini untuk orang musyrik Quraisy Mekah yang mereka percaya dengan Allah tapi tetap menyembah berhala, tetap menyekutukan Allah dan mereka menolak kenabian Muhammad dan menolak apa yang dibawa oleh Muhammad. Silakan. 78, 79, 80, 81. Nomor surat itu tidak menunjukkan bahwa 78 turun lebih dulu baru 79, enggak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi turunnya ayat nomor di surat itu tidak menunjukkan bahwa surat 78 turun lebih dulu baru 79, 80, bukan begitu. Karena ternyata surat At-Takwir itu lebih duluan daripada An-Naba gitu ya. Mungkin itu untuk di sini ada beberapa kalimat syarat ya Bapak Ibu ini. Bentar, apa sih yang kelewat? Illa. Oh, ini huruf syarat ya. Illa ini huruf syarat. Berarti bisa tanya sebentar berarti. Bentar, ini huruf syarat. Kenapa Pak? Tentang yang ayat 23 tadi, Ahqoban tadi itu. Kenapa Pak? Ya itu diartikan sebagai masa yang lama kan. Iya. Artinya kalau masa yang lama itu ada batasnya, bukan kekal artinya kan. Ini, aduh itu. Tapi di surat ini. Jadi ini kan di akhirat Pak ya. Iya ya. Berarti kekal, artinya udah begitu Pak. Tapi kalau yang kekal itu kholidina fiha abada. Kan? Itu pemahaman apa ya? Nanti Pak ya, saya kurang takut salah. Cuma salah tafsir Pak ya. Secara tafsir Saya ya. nggak punya, ya maksud saya gini, saya nggak berani menyampaikan. Mungkin nanti bagus pertanyaan Pak Sam. Nanti saya berusaha untuk mencari itunya ya perbedaannya. Cuma kalau lebih dalam lagi saya takut salah Pak ya. Berarti PR buat saya adalah tadi apa Pak? Ahqoban tadi ayat yang 23 Dengan tadi. Ya, seperti di surat itu kan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, khalidina fiha artinya kekal di dalamnya kan. Nah, kalau kekal itu secara nanti ya logika Pak ya. tidak ada batasnya berarti kan. Iya, Lamanya di itu. sana berarti. Iya, makanya intinya di sini tuh dijamakkan itu maknanya itu ya. Maknanya adalah dalam waktu yang lama. Untuk pertanyaan Pak Sam, mohon maaf saya nggak berani lebih ya Pak ya, karena saya kurang ilmu untuk itu Pak ya. Nanti
Mungkin saya carikan jawabannya. Ya, hanya untuk sekedar nambah apa? Ya, makasih Nambah banyak. pemahaman aja Bu Mati. Iya, makasih banyak. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Iya, iya. Ada nggak di sini yang kira-kira masih perlu dibahas? Bentar, saya teliti Dan lagi. tadi yang kalimat bersyarat tadi Bu Ati. Kalimat bersyarat. Di ayat berapa? 38 tadi ya Bu Ati. Ya. Nah, kita cek dulu ya Bu ya, apakah selalu, kan tidak selalu huruf man itu adalah kalimat bersyarat. Bentar ya, 38. 8. Di sini itu kita cek apakah dia kalimat bersyarat. Kalau kalimat bersyarat, maka dia ada jawab syaratnya. Mari kita lihat. Apakah di sini ada jawab syarat? Nah, ciri jawab syarat tuh gini. Kalau ini kan arti man itu perlu kita bahas ulang ya Bapak Ibu. Man itu ada 3 jenis ya Bapak Ibu. Saya ini dulu. Saya ini dulu ya. Itu bukan huruf syarat Bu. Man ada 3 jenis. Sambil kita review tentang man. Man ada yang artinya apa? Bayang. Barang siapa? Ya, barang siapa. Barang siapa? Ini kalau huruf Syarat. syarat. Ini kalau huruf syarat. Bentar. Huruf syarat. Tapi ada man yang artinya adalah Orang yang siapa yang siapa yang. Siapa yang? Boleh. Atau orang orang yang. Nah, orang yang. Kalau ini biasanya, nah satu lagi apa? Siapa? Berarti ini untuk bertanya. Ini huruf tanya ini. Ini huruf tanya. Sedangkan ini huruf syarat. Kalau untuk huruf syarat itu ada yang namanya huruf syarat. Huruf syarat, maka ada apa susunannya? Kalimat syarat. Kalimat syarat, jawab syarat. Ya, sama kalimat jawab syarat. Nah, maka kita harus pandai-pandai mencari jawab syarat. Tidak selalu man itu pasti ada jawab syaratnya. Karena tidak semua man itu huruf syarat. Nah, mari kita lihat di sini. Setelah man, KKL. Bisa nggak? Bisa. Bisanya mah bisa. Tapi mari kita lihat. Setelah ini, adakah jawab syaratnya? Biasanya jawab syarat itu kalau ada KKL, Bu. Pasti KKL-nya itu berturut-turut dan nggak ada wa. Ya. Pernah kan kita jumpain KKL berturut-turut? Berturut-turut tuh gini maksudnya. Tidak selalu berturut-turut benar-benar berdampingan, enggak gitu loh. Ya, jadi seperti ini misalkan wa-nya nggak ada, bisa jadi dia adalah jawab syarat. Atau jawab syarat itu bisa juga berupa KKSAD. Mati, atau ada fa. Ada fa. Nah, di sini nggak memenuhi syarat. Karena nggak ada KKSAD mati, nggak ada huruf fa, dan kalaupun ada KKL yang memenuhi jawab syarat, tapi KKL-nya ada wa, di mana wa ini itu nyambungin ini dengan ini, bukan jawab syarat. Sehingga gugur sebagai huruf syarat. Huruf syarat, gugur. Ditambah lagi sebenarnya ada alasan yang paling gampang. Setelah ilah itu nggak mungkin huruf syarat. Setelah ilah itu kemungkinannya hanyalah kata benda. Yang berfungsi sebagai kata benda apa? Ini. Jadi tidak mungkin. Ini ya. Jadi Enas setelah ilah tuh kemungkinan terbesarnya adalah siapa yang atau orang yang. Ada lagi di sini. Dan di sini juga sama. Sama ya? Ada nggak di sini jawab syaratnya? Nggak ada. Ini ada Bu. Ini kan berturut-turut ini. Ya. Ya, ini jawab syarat nih. Ya, jadi bedanya gini ya. Nah, ini ketemu nih. Kalau di sini bukan huruf syarat, berarti di sini artinya adalah siapa? Siapa yang atau orang yang, nanti tinggal tergantung konteks kalimat. Kenapa? Karena nggak ada jawab syaratnya. Kalau di sini KKL berturut-turut, lihat. Pasti ini huruf syarat. Kalau ini huruf syarat, maka di sini niscaya Niscaya. atau pas
pasti. Betul, ya, ketemu ya. Oke, berarti kita mengenali man masuk dalam materi tambahan kita hari ini. Oke, cukup ya. Secara gramatika dulu ya Bapak Ibu. Kalau masalah tafsir sama-sama kita ini cari jawabannya. Nanti Bapak Ibu yang menemukan pertanyaan Pak Sam jawabannya nanti tolong kasih tahu biar di-share sama-sama. Pak Sam juga cari jawabannya. Iya, ya. Kita sama-sama belajar. Iya, ya, Bu Ati. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Ya. Halo? Cukup? Kok nggak ada yang bersuara? Jangan-jangan pada masih bersama saya kah? Uzur. Barusan Bu Ati, maaf Bu Ati. Oh ya. Ini yang Oh ya. kalimat syarat barusan Bu Ati itu kan yang dinyatakan kalimat syarat di sini kan faman. Jadi huruf syaratnya yang mana Bu Ati? Yang mana faman, Bu? Ini yang KKL yang KKL barusan Bu. Yang 39. Oh, iya sebentar. 39. Oke. Pertanyaan Ibu yang mana? huruf syaratnya yang mana di situ jatuhnya? Huruf syaratnya Yang mana? man. Huruf syaratnya man, Bu. Ya, Huruf Kalimat syaratnya man. Sebentar. Saya ulang ya. ya, Jadi ini huruf syaratnya man. ya, Syarat. Kalimat syaratnya sya'a. ya. Jawab syarat. Jawab syaratnya ini. Ittakhad. Langsung kali ini jawab Langsung. langsung ya Bu. Jadi kalau 2 KKL berturut-turut tuh, Bu, Ya, itu tuh maknanya adalah setelahnya adalah itu. Jadi huruf syaratnya ini nih kalimat syaratnya, Syarat. ya, ini kalimat jawab syarat. syarat gitu. Ya, Maka di sini terselip pas pasti. atau Niscaya. Jadi itu pentingnya kita mengenali arti man, apakah dia huruf syarat apa bukan, karena ternyata sangat berguna dalam menerjemahkan. Nah, ini pelan-pelan seperti ini perlu kita ini ya untuk memperdalam. Karena secara gramatikanya pengaruh nanti dalam menerjemahkan. Udah banyak contoh yang kalimat syarat KKL berturut-turut ya di Iya. juz 30 ini. Nah, juz 30 itu Bapak Ibu ayatnya pendek-pendek. Tapi luar biasa ininya. Isinya. Ya, jadi kalau kita paham ininya dalamnya banget. Ya, ada inna misalkan maknanya apa. Kemudian tadi ada sa, KKSAD, sa itu maknanya berarti pasti. Inna itu sungguhnya banget. Dan kalimat bersyaratnya seperti ini. Bukan kalimat bersyaratnya panjang-panjang gitu, enggak. Jadi pendek tapi juz 30 tuh benar-benar hentakan-hentakannya luar biasa. Itu ininya. Tanya Bu Wati. Kayak ya, sebentar Bu ya. Kayak di sini ya. Demikianlah hari keputusan, maka barang siapa maka barang siapa Menghendaki. gitu ya. Niscaya, pasti gitu ya. Nah, di situ ininya. Kalau kita nggak tahu itunya kan bisa nggak dapat makna dalamnya ya. Ya silakan Ibu, kenapa? Itu fa itu bukan nggak selalu jawab syarat ya Bu? Tidak, fa itu ya, kita bahas ya Bapak Ibu ya. Fa tidak selalu jawab syarat. Ini udah belum? Yang ini? Oh, saya tulis di sebelahnya aja. Jadi fa tidak selalu jawab syarat. Fa ini ada yang artinya lalu. Yang dia itu bukan jawab syarat, tapi dia adalah runtutan peristiwa. Ya, dari begini lalu begini dalam waktu yang relatif lebih singkat berurutan. Kemudian ada temannya juga suma. Suma. Ini juga peristiwa berurutan, artinya kemudian untuk membedakan. Dan ini jaraknya relatif lebih lama. Nah, fa juga ada yang artinya maka. Nah, inilah yang disebut dengan huruf jawab
syarat. Biasanya huruf jawab syarat itu letaknya di tengah. Dan kalau ada huruf jawab syarat, ada temannya sebelumnya huruf syarat. Kalau fa ini ada yang letaknya di depan, ada yang di tengah. Gitu. Intinya dia adalah runutan peristiwa. Jadi untuk mengenali huruf syarat itu huruf jawab syarat relatif lebih mudah. Karena apa? Ada temannya sebelumnya huruf syarat. Huruf syarat yang kita kenal ada in yang sering ya. Kemudian ada apa namanya? Man gitu ya. Nah, itu. Nanti huruf syarat pun juga ada yang pasti, ada yang nggak pasti. Nanti kita sudah setengah jam lebih mungkin cukup. Ya, silakan. Saya hapus ya Bu Ella. Oh, sebentar Bu Ati. Iya, mudah-mudahan nanti ketika menerjemahkan dengan ada bahasan ini sedikit lebih bisa terfahami rasanya. Cukup? Sambil jalan ya Ati, Bapak. maaf Bu Ati, Ya. kemarin tuh ada yang Bu Ati terangkan tentang iza yang artinya tiba-tiba, itu gimana, lupa Ya, saya. makanya Bu Ella, kita sisir Bu Ella. Oke, sabar Bu Ella ya. Kita sisir, belum sampai Bu Ella. Bu Ella pengen cepet aja nyampe. Saya pesan di Tapi- ayat-ayat itu. Iya, oke cukup ya. Izin Bundawati sedikit. Iya. Kalau dia berurutan seperti ini, kita mungkin bisa mengenalinya Bundawati. Tapi ada juga yang jawab syaratnya terlebih dahulu, huruf syaratnya belakangan. Itu yang betul. kadang-kadang yang Ya, agak susah. jadi Bapak Ibu, bicara kalimat bersyarat itu, struktur bahasa Al-Quran tuh berbeda dengan bahasa Arab ya. Ya. Struktur bahasa Al-Quran itu karena ada keindahan bahasa, ada keindahan irama, ada segala macam lah, pokoknya balagoh ya, ilmu balagoh yang sangat tinggi. Ya. Kadang jawab syaratnya ngumpet, Ya. ya, adanya adalah kalimat syaratnya, Ya. gitu ya. Kemudian ada juga yang jawab syaratnya di depan. Ya. Iya. Ya, sambil jalan aja nanti kalau Iya, ketemu iya. kita Iya, ini iya. ya kalau Iya. kalau pas ketemu kita bahas gitu. Ya, sip. Jadi ada intinya dibolak-balik ya, tapi ada juga yang jawab syaratnya itu nggak diketahui gitu. Ya, oke. Jadi kita sama-sama fungsinya review materi ini adalah pertama review, kedua sedikit demi sedikit kita mulai meningkatkan kefahaman kita karena bicara huruf itu luar biasa. Sebanyak itu huruf, sebanyak itu juga tingkat keberagaman lumayannya gitu. Tidak semudah bicara KKL, KKS, AD, KKP Bapak Ibu, bicara huruf itu. Bicara kata benda juga tidak semudah KKL, KKS, AD, KKP. Kalau KKL, KKS, AD, KKP jelas polanya gitu kan, pelakunya jelas. Tapi kalau bicara kata benda itu tak marbutoh katanya perempuan, tapi kok ada tak marbutoh laki-laki. Tak marbutoh katanya perempuan, tapi kok ada tak marbutoh dia justru maksudnya ke KBSL. Jadi emang bicara kata benda segala macam itu lumayan lebih tingkat kerumitannya lebih rumit daripada KKL, KKS, AD, KKP. Apalagi berbicara huruf gitu. Jadi semakin sederhana fa satu huruf, semakin sederhana tingkat kesulitannya semakin sulit gitu. Dibandingkan KKS AD yang udah jelas oh pelakunya ini apa segala macam gitu. Ya, gitu. Dan kalau KKL jelas oh KKL itu seperti ini KKS AD. Tapi kalau huruf kan huruf itu bi aja artinya bisa macam-macam. Iya. Ya kan, meskipun artinya dikasih taunya dengan, tapi nanti ada yang nggak diartikan, ada yang artinya menjadi macam-macam gitu. Nah, termasuk ini kata benda juga macam-macam. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Semua akhirnya KB, KK, KB, KK, KB, KK gitu. Iya. Ya, nanti ketemu KBPA sama KBSL juga seperti di persimpangan jalan, bingung gitu kan. Ya, intinya seperti apa yang dikatakan Pak Joko tadi, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah bersyukur bisa masuk kelas Pak Joko, Bunel, Pak siapapun itu gitu loh. Ya anggap itu ada rezeki gitu. Tapi jangan sekali-kali kita membenturkan, membandingkan, karena bicara Al-Quran tuh luas. Jangankan saya dengan Pak Joko, apalah ilmunya.
para ahli tafsir aja bisa berbeda-beda Bapak Ibu gitu loh. Betul, Ya, betul, jadi betul, justru betul. kita menyadari bahwa betapa kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Betapa seperti itu. Jadi semakin artinya ada orang yang levelnya lebih tinggi, punya kemampuan menafsirkan, punya ilmu alat yang sangat luar biasa aja bisa beda pendapat. Berarti kan luar biasanya kalimat Allah ini. Kok sampai persepsi manusia yang punya ilmu aja susah menafsirkan. Apalagi saya, Pak Joko, Bunel, Buya, ya semuanya yang apa yang itu. Ya kita menyadari gitu bahwa nggak bisa dibentur-benturkan. Iya, iya. Kata Pak Ya, Joko jadi begini, tidak ada misalkan kan. kemutlakan tafsir. Iya, nggak ada. Yang ada tuh Al-Qur'annya yang mutlak ya. Iya. Iya, Kalau kita mengalami kesulitan, sadar diri kita itu siapa. Gitu. iya. Ya itu ya Bapak Ibu ya pelajaran yang bisa diambil. Oke Pak Helmi, jadi banyak Ya, ya, sekali siap. memang dalam hal. Yang sembunyi-sembunyi juga saya baru tahu itu belum lama ini Bapak Ibu. Ternyata memang ini struktur kalimat harusnya ini begini kalau kaidah bahasa Arabnya, tapi kenapa begini? Ya baru kalau dulu kan Pak Helmi, dalika kita artikan Ya, itu aja semua. itu aja. Ternyata Ya, secara ada apa demikian. namanya ada kondisi-kondisi khusus yang ternyata dia ini. Atau dulu ketemu apa Pak Helmi yang intinya selalu diartikan tuh sesuai dengan apa adanya. Kesini-sini kan aneh gitu kan. Iya, iya, Nggak bisa dibahas. Karena memang berkembang. bicara Al-Quran itu bicara melampaui lebih dari sekedar ilmu tata bahasa. Jadi kalau dalam bahasa Arab tuh ada namanya nahwu sorof. Nah Iya, ini iya, betul. melintasi batasan nahwu sorof gitu. Kalau kayak kita belajar bahasa Indonesia di sekolah ya, nah ilmu Al-Quran itu melebihi lintasannya ilmu bahasa Indonesia di dasar. Jadi kudu masuk sastra, khusus kuliah di bidang sastra gitu. Nah ini sastranya sastra Arab gitu. Udah sastra Arab 1400 tahun yang lalu. Yang nilai sastranya itu nggak ada yang menandingi. Jadi Yalah. meskipun sekarang itu generasinya lebih modern, bukan berarti sastranya lebih tinggi daripada ketika ayat Al-Quran diturunkan. Jadi Iya. pada saat Al-Quran diturunkan itu sastranya memang paling tinggi, tinggi setinggi-tingginya pada saat itu. Kenapa Al-Quran diturunkan di sana? Karena emang pada saat itu sastranya orang Arab itu tinggi banget. Yang pada saat sekarang sastranya orang Arab malah justru turun gitu, ketinggian sastranya udah nggak setinggi dulu gitu. Jadi kita nggak bisa memadankan dengan orang Arab yang sekarang belajar sastra itu. Artinya adalah ditambah lagi juga namanya kalimat Allah ada sesuatu yang memang dirahasiakan gitu, menunjukkan bahwa betapa Allah itu maha luas ilmunya sehingga nggak semua manusia itu bisa membuka misteri sekedar satu huruf saja itu manusia bisa nggak ngerti gitu. Hanya Allah yang tahu. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Iya. Ya, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menggurui ya. Cukup? Gimana? Nggak apa-apa nih saya sampaikan begini? Iya, nggak apa-apa. Rada-rada nggak pede, takut apa ya? Takut kok ini banget. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah sekarang An-Nazi'at, silakan. Tadi nggak ada yang kelewat ya? Oh ya, tadi sebelum ke ini kita review dulu tadi ya. Kita ini tadi penjelasannya amma, perbedaannya ya Bapak Ibu tadi. Iya. Artinya. Kemudian juga kalau ketemu summa sudah paham ya bahwa dia ada ini ya, apa namanya? Artinya kemudian. Kemudian apalagi di sini tadi yang kita bahas? Ya, apa tadi yang kita bahas? Kala di ayat berapa kala? Oh ini ya. Ya, ini maknanya adalah hardikan. Ya, hardikan, merespon hardikan ya. Jadi meresponnya lebih kepada keras gitu, dihardik gitu ya. Terus kemudian apa lagi tadi? La dengan ilah ya, itu maknanya lebih dalam sekali. Kemudian ya, kemudian man hati-hati ada 3 jenis. Ma juga ada 3 jenis juga ma ya. Oke. Kemudian apalagi cukup di sini? Sa dan saufa ada deh Bu. Sa. Oh ya, sa sama saufa. Oke. Itu silakan jadi kalau di sini tuh artinya pasti berarti. Pasti. Ya. Dan kelak pasti. Ya.
Oke, cukup? Cukup ya? Kita lanjutkan ke ayat 79, An-Nazi'at. Nah, An-Nazi'at ini ayat 1 sampai berapa tuh yang sumpah-sumpah semua ya? Sampai 6. Iya. 5. Ya, 1 sampai 5. 5 itu sumpah. Sumpah demi. Sumpah ya. 1 sampai 5. Nah, perhatikan perbedaannya. Ini membahas tentang apa? Hari kiamat juga. Sama, hari kiamat juga. Tadi surat 78 hari kiamat juga. Cuma perbedaannya apa di sini? Perbedaannya adalah ketika di tadi apa? An-Naba. Ketika di An-Naba itu Allah memberikan argumennya ngajak mereka berpikir. Tapi di sini langsung Allah tuh menggunakan peringatannya itu keras. Langsung menggunakan kata demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Karena ini ditujukan untuk orang kafir Quraisy yang menentang tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang hari kiamat, hari kebangkitan, dan mereka sangat keras menolaknya. Sehingga Allah pun juga nggak ngajak mereka berpikir lagi. Sama Allah juga keras juga responnya. Ya, ini adalah ayat 1 sampai 5. Karena mereka sangat keras, ngejeknya tuh ngejek banget dengan keras. Itu ya, ayat 1 sampai 5. Kemudian 6 Sampai 14. 1 sampai ya 6 sampai 14. Bentar, di ayat berapa ini ada ini enggak? Nah, oke. Silakan lihat ayat 10. Bentar. Bentar ya. Ya, sebentar. Di ayat 7 sama 8 ada ini nih. Kita identifikasi apa kemarin Bapak Ibu? 7 ya. Radifah itu KBPA. Ya. Sebenarnya ini lebih ke KBSL. Ya. Jadi gini. Waktu itu saya lupa ayat berapa ya. Jadi kita kan selama ini taunya tak marbutoh itu kaitannya dengan gender ya, Bapak Ibu. Kaitannya dengan gender. Ini belum familiar, mohon untuk tidak dibenturkan ya. Ini sekedar ini dulu sambil saya juga berusaha untuk mencari ininya. Selama ini kita memahaminya itu. Tak marbutoh adalah gendernya perempuan. Gender perempuan Tunggal. Enggak. Benar, nggak salah. Umumnya, itu bicara umumnya. Berarti ada Tapi yang setiap tidak. kaidah ada pengecualian. Pengecualian. Ternyata ada kondisi tak marbutoh juga bisa untuk laki-laki. Jamak. Dan tak marbutoh juga ternyata bisa menunjukkan dia adalah kata benda yang superlatif. Kemarin ayat berapa ya Bu Elpis? Saya lupa. Ingat nggak Bu Elpis yang Pak Helmi yang saya menjelaskan gini? Kok ini harusnya hiya, tapi kok ini ada huwa. kemarin berapa? Nah, karena memang sejatinya laki-laki. Gitu. Cuma Ya, tak di situ itu kiri kanannya. menunjukkan dia adalah ciri dari KBSL. Cuma untuk ini tadi saya belum sempat nyari di kamusnya. Kalau saya cari sekarang kelamaan nanti saya cari lagi ya Bapak Ibu ayat 7 sama 8 ini ininya. Tapi sementara itu. Jadi tidak selalu Kemarin itu al-malaikati buati sama azillah. Oh ya, oke. Ayat surat berapa Bu? Ali Imran, di Ali Imran. Bentar ya, saya tulis ya. Nanti saya cek. 18. Ali Imran 123 yang Ya. azillahnya. Ya, oke. Sementara kita kesini dulu Bapak Ibu, karena itu belum familiar. Takutnya nanti jadi Bapak Ibu membenturkan saya nggak itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Itu sekedar intermezzo dulu.
Sementara intermezzo dulu ya. Yes. Bentar. Mohon maaf suaranya ya, Ya. Pak Ibu. Oke. Kita lanjutkan sekarang ke ayat. Coba lihat ayat. Tadi ayat 10. Bentar, saya gedekan. Saya gedekan ayat 10. Mana sih? Kok sih? Surat berapa tadi? Aziat. Oh ini. Kok nggak mau digedein sih? Nggak mau digedein, maaf. Ayat 10. Iya, nggak mau digedein. Ini nggak bisa digedein. Bapak Ibu kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Di situ ada tulisan gini nih. A, Inna. ya A gitu kan. A. Inna. Kalau tulisan di Bapak Ibu nulisnya gimana? Yang itu. Alifnya gini ya, Hamzah ya. Hamzah A Iya. gitu kan. A, kemudian Inna gitu ya. Iya. Kemudian La. Nah, La. Mardudun. Duna. Oke. Saya nggak sedang membahas identifikasi kata bendanya tidak, karena saya yakin ini sudah tahu ya. Nah, di sini ke huruf yang pertama adalah huruf A. Ini huruf apa? Huruf tanya. Nah, huruf tanya di sini menggunakan A itu pertanyaan yang sifatnya mengejek. Oh. Pertanyaannya mengejek. Mengejek. Itu yang pertama. Selanjutnya, Ana di sini apa? Kok Ana sih? Inna ya? Inna. Inna di sini apa? Inna. Inna sama na ya? Ya, Itu adalah. Inna di sini huruf apa? huruf penekanan. Penekanan. Ya, huruf penekanan atau huruf taukid. Ada la itu la huruf apa? Lah penekanan juga berarti. Ya, penekanan juga. Ya, penekanan juga, taukid juga. Jadi kalau ada inna sama la, sungguhnya itu double. Double. Nah, kan ini begini ya perkataannya. Mereka di sini siapa? Yaquluna, orang kafir. Jadi orang kafir itu berkata sambil ngejek. Apakahnya tuh ngejek? Apakah sesungguhnya kami benar-benar akan, jadi bertanya sambil ngejek dengan inna sama la, benar-benar, tapi benar-benarnya itu benar-benar kayak nggak percaya gitu. Paham ya Bapak Ibu maksud saya ya? Ya. Ya. Jadi kalau misalkan tulus kan benar-benar inna sama la tadi benar-benar pertanyaan yang benar gitu ya. Ini kalau ini tuh benar-benar mereka tuh nggak percaya sebenarnya gitu. Jadi inna sama la itu kalau ketemu maknanya itu double. Maknanya itu benar-benarnya tuh mutlak gitu. Mutlak gitu. Tapi mutlaknya di sini mutlak yang mereka tuh sebenarnya nanyanya ngejek gitu. Jadi Yakin kita akan dibangkitkan gitu ya. Yakin kita tuh akan dikembalikan gitu. Jadi kayak ngenyek gitu. Iya. Ya, kenapa Bu? Jadi ini huruf tanya itu apabila berdampingan dengan inna dan la, baru huruf tanya ngejek gitu ya. Iya. Itu ya Bu ya. Oke, cukup. Nah, selanjutnya ada lagi di ayat 15. Hal. Oh ya, pertanyaan Bu Ella, takut Bu Ella nanti ngambek. Ayat 11 dulu. Ayat 11 dulu. Oh iya, iza. Kalau Bu Ella ngambek kan repot saya. Iya. Kabur. Ya, Ida. Ida, oke. Ida. Yang kita tahu Ida itu artinya apa? Apabila. Ya, Ida nanti beda dengan Idan. Oke, ada di ayat situ juga ya. Oke. Ida itu ada dua jenis artinya. Ada yang artinya apabila. Tapi ada juga yang Tiba-tiba. ya.
kurang ke bawah. Ida yang artinya tiba-tiba. Tiba-tiba atau seketika itu. Juga gitu. Intinya inilah. Biasanya ini kalau disertai dengan kata benda atau kata ganti, kan sebenarnya kata benda juga ya. Ya. Kata ganti lah atau kata benda. Kalau ini disertai KKL. Nah, ada dua jenis Bapak Ibu. Ada ida yang dia adalah huruf syarat. Huruf syarat. Artinya tetap apabila. Biasanya disertai dengan jawab sah. Kalau huruf syarat maka di sini ada kalimat syarat. Kalimat syarat teman. Ada jawab Huruf syarat. jawab syarat. Kalau huruf jawab syarat tidak selalu. Tapi yang jelas ada kalimat jawab syarat. Jawab syarat. Karena huruf syarat itu bisa, huruf jawab syarat tuh bisa muncul, bisa enggak. Tapi artinya mah tetap harus ada, pasti niscaya gitu. Sedangkan ida di sini itu lebih menunjukkan ke, jadi tidak selalu kalau ada kata ida pasti ada jawab syarat. Karena tidak semua ida itu huruf syarat. Ada yang hanya menunjukkan keterangan waktu saja. Gitu. Jadi keterangan waktu saja, menunjukkan waktu. Jadi bukan itu, bukan. Sehingga jangan dicari-cari jawab syaratnya. Kalau memang itu, berarti gini, kalau nggak ada berarti itu bukan kalimat syarat gitu. Sementara begitu, pemahaman apa ya? Pemahaman sederhana kita begitu. Kalau nanti masalah tafsir ada yang tersembunyi apa segala macam kan, itu mah di luar ini ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tersembunyi kan saya juga kagak tahu ya. Harus baca-baca tafsir. Itu, nah kemudian saya mau sedikit menjelaskan tentang KKL. Selama ini KKL artinya apa? Kata kerja Lampau. Ya, kata kerja lampau, betul tidak salah. Kalau berdiri sendiri itu nggak salah Bapak Ibu. Kata kerja lampau diartikan telah itu nggak salah. Tapi kalau sudah masuk dalam kalimat, itu maknanya beragam. Bisa memang artinya telah, bisa menunjukkan nggak telah tapi sebuah kepastian. Juga bisa menunjukkan sebuah ketinggian atau kemurnian. Makanya kita sering ya jumpain ini KKL tapi kok nggak diartikan telah. Kalau diartikan telah kok malah aneh. Sering ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, pemahaman dasar kita kan kalau ketemu KKL telah. Betul ya gitu ya. Meskipun kadang-kadang kok nggak enak ya telah, tapi dipaksain gitu loh. Karena emang tadi yang kita tahu. Jadi nggak salah KKL itu kata kerja lampau memang telah artinya nggak salah kalau berdiri sendiri. Tapi ketika sudah masuk dalam kalimat, itu menjadi sesuatu yang berbeda karena ditemenin sama siapa gitu. Ya, salah satunya adalah ida. Mari kita lihat. Ayat 11. Coba dibaca artinya, Bu. Bu Elvis baca artinya ayat 11. Apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang rusak atau hancur? Ya, ya. Coba kalimat ini sejatinya sudah terjadi belum? Belum terjadi kan? Tapi kenapa Allah menggunakan KKL disertai ida? Itu menunjukkan sebuah kepastian. Jadi ida itu adalah kalau dia sebagai kalimat syarat, maka kalimat syarat yang pasti akan terjadi. Jadi pasti akan terjadi. Meskipun peristiwanya belum terjadi. Jadi dengan adanya ida disertai KKL, kalimat syaratnya KKL tadi, dan memang harus KKL tadi, maka itu sebuah kepastian mutlak. Meskipun belum terjadi. Maka ini bisa dijadikan sebagai argumen bahwa ini sesuatu yang pasti mutlak terjadi. Jadi nggak ada keraguan ketika ida dengan KKL. Makanya nggak pernah ada
ini. Jadi di sini idanya sendiri menunjukkan sesuatu yang memang ketika ida huruf syarat ya menunjukkan sesuatu yang memang pasti terjadi, ditambah KKL sesuatu yang belum terjadi tapi dituliskan KKL disertai dengan ida, itu adalah kepastian mutlak. Iya. Jadi nggak perlu pakai telah ya. Iya. Boleh juga sih, tapi nggak pakai juga nggak apa-apa. Sebenarnya bisa juga pakai telah, tapi maksudnya gini, mau pakai telah nggak pakai telah, peristiwa itu belum terjadi, ya kan? Tapi adanya ida dengan KKL itu menunjukkan sebuah kepastian. Kan tulang kita belum hancur dan belum dibangkitkan kan gitu. Tapi adanya ida sama KKL di ayat itu menunjukkan bahwa peristiwa ini pasti akan terjadi dan menimpa pada kita semuanya. Dari mulai Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, manusia akan tulang hancur dan nanti akan dibangkitkan. Itu pasti terjadi. Pasti gitu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Ya, itu ida. Sekarang ada idan di ayat 12. 12. Idan ini artinya apa? Jika demikian. Jika demikian. Idan itu dia respon, apa ya namanya? Merespon. Jadi huruf yang merespon kalimat sebelumnya. Jadi bisa dibilang huruf jawab atau huruf respon yang merespon kalimat sebelumnya. Mau Bapak Ibu mengidentifikasi kata benda silakan, tapi maknanya adalah seperti itu. Maknanya adalah dia merespon. Merespon apa? Itu tuh apa? Itu tuh kaitannya dengan ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya. Zaman nakhirat. Ya. Jadi kalau udah diceritakan panjang lebar di ayat selanjutnya itu nggak perlu diceritakan lagi, cukup dengan menunjuk aja itu gitu. Mereka berkata itu jika demikian, jadi ngerespon dari sebelumnya. Jadi huruf yang merespon atau huruf jawab. Ini KKL yang bermakna ketinggian atau kemurnian itu bisa di An-Nur 55 ini ada nih. Sudah ini Bapak Ibu? Saya hapus. Sudah ya Bu Ella? Ya. Ya. Saya hapus ini. Ya. Ayat berapa lagi? Sebentar. Ida. Oke, berarti kalau ketemu Ida nggak disertai KKL, Bapak Ibu bisa membedakan ya. Artinya berarti tiba atau seketika. Sekarang ayat 15. Ada
pertama kali ada kalimat apa di situ? Hal. Hal. Nah, hal itu artinya apa? Apakah? Apakah? Berarti pertanyaan juga ya. Ya, pertanyaan ini pertanyaan yang lebih ke untuk menarik perhatian. Pertanyaan untuk menarik perhatian. Ya, tentang kisah Nabi Musa. Kemudian coba kita buka lagi. Apalagi di situ yang perlu dibahas. Kalau ketemu ina, maka jangan ragu, ina itu adalah huruf penegasan, sehingga pasti, sungguh. Bentar ya. Sebentar. 18. Nah, kalau ada fa, ya dulu saya pernah ya menjelaskan fa itu ada yang dia jawaban dari kalimat sebelumnya. Jadi kalau di depannya itu ada kalimat, kemudian bukan huruf syarat, maksudnya begini, bukan kalimat syarat. Dulu pernah ya Bapak Ibu, serba-serbi fa itu pernah kita bahas. Iya. Ya. Ada fa yang memang artinya tadi sudah tapi ada yang belum lengkap. Jadi fa itu ada yang maka. Ini kalau huruf jawab syarat. Ini kalau huruf jawab syarat. Ini kalau maka kalau huruf jawab syarat. Ini huruf jawab syarat. Ih, enaknya gimana? Maka. Ini kalau huruf jawab syarat. Ada fa tadi apa? Lalu. Lalu itu huruf apa namanya? Sambung. Urutan kalimat. Ya, sambung lah ya. Ada fa juga yang artinya adalah sehingga gitu ya. Agar. Itu tuh atau apa tuh? Intinya akibat dari. Gitu, akibat dari. Jawaban dari. Jadi bisa disebut huruf jawab. Jawab, bukan jawab syarat ya. Maksudnya atau respon gitu ya. Kalimat sebelumnya. Intinya kalau kalimat sebelumnya nggak ada huruf syarat, kemudian antara kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya bukan peristiwa berurutan, ya. Tapi kok ada fa? Biasanya kalau sebelumnya ada kalimat perintah, kok ada fa? Berarti merespon perintah tadi. Namanya jawab tolak. Jadi jawaban dari tuntutan di depan. Atau kalau di depan ada kalimat larangan, kok disertai dengan fa? Maka berarti merespon dari kalimat sebelumnya. Intinya ngerespon dari kalimat sebelumnya bisa berupa kalimat berita, bisa perintah, bisa larangan. Sehingga bisa sehingga, agar, ya. Sering ya kita jumpai begitu. Jadi kalau dikelompokkan mungkin itu 3 itu. Kayak contohnya di sini mana ya? Nah, ayat 17 itu kalimat apa? Perintah. Ya, jadi dia bisa merespon dari perintah itu. Ya. Ya, ditambah lagi di situ sebenarnya ada kalimat perintah, ada juga kalimat penegasan. Ya, penegasan. Jadi dia bisa merespon penegasannya itu atau bisa merespon itunya. Nanti tergantung pemahaman ininya di kalimatnya nanti. Perlu di ini secara lebih mendalam. Nah, beda dengan ayat 19 ke 20. Nah, kan itu ahdiyaka. Itu apa? KKL pola af'ala kan? Ahdiaka KKSAD. Ana.
KKSAD Oh iya Fatah. iya iya iya. KKSAD ya. Hmm. KKSAD. KKSAD ya. Oh iya, KKSAD. KKSAD sebentar. Tadi ayat berapa? 19 ya. 19. KKSAD. Kemudian ini kan dan aku Memberikan Akan petunjuk memberi engkau. petunjuk ya kepada kepada engkau. Tuhan engkau. Aku menunjuki engkau ya. Aku Nah, memberi petunjuk kepada kepada Tuhan engkau. engkau. Oh ya. Sama. Aku memberi petunjuk engkau kepada Tuhan engkau. Nah, kita baca setelahnya. Fa-nya di sini itu merespon dari kalimat Enggak. sebelumnya Mm-mm. atau melanjutkan atau ada hubungan gitu. Ada hubungan peristiwa yang beruntun enggak? Enggak kan? Enggak, merespon. Itu respon dari sebelumnya. Maka artinya bisa agar, bisa sehingga. Iya. Ini kan artinya apa? Sehingga Engkau takut agar kan? agar menjadi Nah, engkau takut kan? Iya. agar Engkau takut kan? Jadi bukan peristiwa yang beruntun gitu, sehingga ini merespon dari kalimat sebelumnya. Jadi kayak gitu-gitu perlu ini memang perlu apa sih namanya? Perlu ini lebih lah Bapak Ibu. Intinya gini, ketika ketemu fa, jangan langsung maka. Ketika ketemu fa, jangan langsung lalu gitu. Perlunya pertama lirik kiri, lirik kanan. Kok mentok lirik kiri, lirik kanan mentok, nggak ketemu huruf syarat, apa jawab syaratnya? Nggak ketemu huruf syaratnya. Udah kebingungan nih kita. Habis gitu kok nggak ngerti ya ini peristiwa beruntun gitu ya. Nah, sudah saatnya kita juga memahami maknanya. Gitu, step by stepnya. Jadi bukan berarti modal dasar dari buyaknya nggak cukup, tapi maksud saya kita memang terus-menerus untuk ini keberagaman tadi gitu. Nggak apa-apa dulu itu adalah kalimat syarat. Kita paham banget. Dengan paham itu, kalau nggak nemuin, ya jangan dipaksakan gitu. Bahwa itu adalah kalimat syarat. Jadi setidaknya modal dasar yang diajarkan dulu itu membantu kita untuk, oh ini nggak ada jawab syaratnya. Berarti nanti dulu nih, saya analisa dulu nih, ini apa nih gitu kan. Oh ada arti lalu, coba kita analisa gitu. Kalau peristiwa yang ininya lalu itu kan dalam bahasa Indonesia kita paham ya, gitu loh. Iya. Seperti apa. Nah kalau dirasa nggak ini ya, mulai cocok nggak ya kalau ini kita anggap sebagai respon dari sebelumnya. Akibat dari sebelumnya. Bisa akibat, bisa respon gitu ya. Bisa konsekuensi gitu ya. Intinya itulah keberagaman. Cukup ya Bapak Ibu. Jadi fa-fa yang ada di sini silakan di ini. Kemudian apa lagi di Di sini? ayat 21 fa-nya tetapi. Iya, nah itu juga berarti apa namanya lawannya gitu. Intinya bisa berbeda ya. Nah, tetapi itu sebenarnya masuknya ke sini sih. Ya. Tetapi Oh, iya. jadi lalu tapi negatif lawannya gitu. Ya mungkin kita pisah aja lah. Tetapi ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat ayat 26. Ingat, ada inna, ada la. Benar-benar. Nah, di situ Sungguh. betul-betul Di dalam penegasannya benar-benar banget. Sungguh pada yang demikian benar-benar dapat pelajaran bagi. Nah, kalau setelah li ada man, itu nggak mungkin artinya kan arti man tadi bisa apakah, bisa apa ya, apa bisa siapa ya, kok apakah siapakah, siapa yang orang yang atau barang siapa. Kalau setelah li ada man itu nggak mungkin siapakah dan juga bukan barang siapa. Orang yang. Ya, tapi lebih kepada siapa yang atau orang yang. Ya. Jadi kalau habis li itu ada man itu lebih kepada orang yang atau siapa yang. Ya. Kemudian apa lagi di sini yang perlu kita ini? Waktunya sebentar lagi. Sebentar apa ya?
Mm-mm. Ada Ya, am Bu Ati ah, di ayat 27. kenapa? Antum. Antum asaddu khalqan am. Ya, am itu am atau Oh. ataukah atau sebenarnya atau ya. Huruf Sebenarnya arti perbandingan aslinya ya. atau. Kenapa muncul ataukah? Karena depannya ada a, Alif lam. alif Ada. apakah. Ya, jadi alif di depan itu kan alif apakah. Mm-mm. Sehingga pengaruhnya ke amnya itu menjadi ataukah gitu. Kalau arti aslinya atau, kalau secara terpisah atau. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya. Kemudian am tadi menjadi ami, saya yakin peserta alasannya udah lewat semua ini ilmu kayak Iya. gini. Kasrohnya karena ketemu Alif lam. alif lam. Udah mumtaz semua kalau ini mah. Mana lagi ya Bu Elpis, cariin Bu Elpis. Nah, kalau ayat 39 ada in, nggak ada na, sebenarnya sama-sama sungguh gitu loh. Tapi kenapa suka ada la tuh mau meyakinkan bener gitu loh. Kan kalau bicara sama orang yang nggak percaya, yang nentang gitu, itu kan nggak bisa dengan kalimat yang biasa. Harus bener-bener dengan yang hentakan-hentakan gitu. Jadi kalau inna dengan inna pakai la itu hentakannya beda ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kalimat nusuknya itu beda, kalimat nonjoknya itu beda gitu loh. Sungguhnya itu beda. Jadi mau meyakinkan ke orang yang nentang banget tadi gitu loh. Jadi nanti itu lebih kepada rasa. Nah, sekarang coba ayat 40 kita identifikasi. Di situ man, ada man. Kira-kira man di sini apa dia? Ayat 40. Itu Ada orang man. yang KKL. adapun yang- siapa yang takut atau orang yang takut. Oke. Kenapa dia bukan huruf syarat? Padahal di ayat 41 ada Jawab fa. syaratnya. Mm-mm. Ada fa. Kira-kira fa Nggak itu Nggak ada fa. Oh iya, ayat 41 kan ada Empat fa. empat satunya Oh. ada. Kan itu sebenarnya jawab syarat. Oh, iya. Pertanyaannya huruf syaratnya yang mana? Maka Amma. dia Amma. Inna Ammanya huruf syaratnya. Iya. Kalau amma sudah huruf syarat, ya man bukan huruf syarat lagi. Amma ya. Iya, ammanya huruf syaratnya. Amma huruf syarat, fa-nya adalah Jawab syarat. jawab syarat. Tapi Pakai tahu- inna mau meyakinkan surga tempat tinggal. Tapi Tapi ketika tahunya meyakinkan sekarang, Melati. begitu, ya, Tahunya sekarang amma itu huruf syarat. iya. Jadi inna itu artinya sungguh, mau meyakinkan juga pasti surga itu tempat tinggal tuh pasti itu akan terjadi sungguh. Tapi kalau adalah itu mau meyakinkan di hadapan orang yang apa ya, yang susah yakin gitu misalkan, itu pakai la. Intinya kalau inna doang dengan inna pakai la itu secara ketauhidannya penegasannya itu beda gitu. Nonjoknya itu beda gitu loh. Hentakannya itu beda gitu. Nah, ini bicara juz 30 emang begini Bapak Ibu bahasanya tuh. Ayatnya pendek tapi tonjokannya itu luar biasa. Nah, kemudian coba ayat 43. Fima. Oh iya. Ma di sini apakah atau apa yang? Oh, apakah? Kah? Ya. Kalau ma pendek apakah? Bukan berarti aslinya ma pendek, aslinya ma panjang. Iya. Tapi ketika untuk membedakan, jadi kalau seandainya begini dengan begini, ini asal muasalnya sejatinya asal muasalnya susunannya sama. Tapi ketika digabungkan menjadi satu untuk membedakan supaya ini artinya apa yang, ini apakah, maka
alifnya dibuang. Makanya di situ artinya apa? Apakah? Ya, bisa tentang apakah atau untuk apakah ya. Apa dengan apakah sama lah ya, intinya itulah pertanyaan. Untuk apakah engkau perlu menyebutkannya gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian ayat 45. Man-nya itu Penyamaan apa? ini. Semuanya Bagi siapa? Nah, caranya gini Bapak Ibu. Caranya gini. Pertama, kalau dia sebagai huruf syarat mungkin nggak? enggak. Tidak. Tidak. BB. Pertama alasan tidak kenapa? Karena KKSAD-nya lengkap. KKSAD-nya lengkap. Betul, alasan pertama. Sudah selesai. Berarti kalau enggak, maka enggak mungkin dia kalau bukan kalau bukan huruf syarat, berarti pertanyaan juga enggak kalau letaknya di tempat tengah seperti itu, maka lihat sebelumnya. Ini tuh artinya pasti orang yang atau siapa yang. Kalimat sebelumnya apa itu? KBPA. KBPA pola Af'ala. af'ala artinya Yang memberi peringatan. ya, memberi peringatan kepada siapa? Nah, berarti man-nya itu sejatinya adalah objek bagi seandainya itu tuh KKSAD gitu. Itu tuh objek. Gitu. Ya, cuma kan kata pemberi peringatan kan memang butuh objeknya. Yang kalau di KKSAD jadi objek. Tapi kalau menjadi KBPA bukan objek, jadi KBM. Paham ya Bapak Ibu? Kalau seandainya KKSAD di sini itu man, KKSAD-nya butuh objek nih misalkan. Ini objeknya. Kalau ini menjadi KBPA, si man tadi bukan lagi jadi objeknya, KBM. Makanya kenapa mundiru kan, bukan mundirun. Ya kan Bapak Ibu? Iya, betul. Ya. Cuma ini belum familiar, jangan dibenturkan. Belum familiar. Ya Bapak Ibu, kelasnya di mana aja ikutin udah banyak banget kekayaan khasanah. Bisa jadi Bu Metra ikut sana sini itu secara ilmu dapatnya banyak banget itu. Jadi apa yang didapat ya disyukurin gitu ya. Alhamdulillah bisa dapat banyak ini, tapi mohon untuk tidak tadi. Meskipun ya pada dasarnya sama Bapak Ibu. Ya, cuma cara penyampaian, misalkan ada yang ini huruf siaknya digendong ke sini. Nah, kalau saya menyampaikannya versi berbeda, nah itu kan ya lumrah karena memang bukan bahasa Arab baku ya. Kalau ada bahasa Arab baku kan ada istilah ya. Iya. Kalau di sini kan ini digendong itu kan sesuatu yang seru untuk kita ajak dialog gitu. Seru itu gitu loh. Nah, adapun misalkan saya pakai istilah digendong misalkan, yang lain pakai istilah apa misalkan duduk di kursi gitu kan. Yang lain pakai istilah berdiri. Itu tuh hanya perbedaan sesuatu hal yang nggak perlu diperdebatkan gitu. Trik yang untuk Jangan sampai kata Bu Ati digendong loh. Itu enggak. Ya, cukup ya Bapak Ibu sampai ayat 40 berapa tadi? Sampai 40. Ya. Ya. Oke, sebentar. Tanggung Bu Ati, satu Ya. lagi innama. Satu Ya, lagi innama ya. sama Sesungguhnya ka'anna. titik-titik hanyalah ya. Itu sesungguhnya titik-titik hanyalah. Itu juga maknanya kuat. Ya, maknanya kuat. Kemudian la'ala, kalau ada kata la'ala, itu adalah puncak tujuan. Kalimat setelahnya adalah puncak dari tujuan. Kan la'ala artinya apa? Agar. Agar. Nah, kata setelah itu adalah puncak dari tujuan kalimat sebelumnya. Selesai. Oke. Kira-kira yang seperti apa yang saya jelaskan tadi, perlu nggak Bapak Ibu? Perlu banget. Kalau perlu, berarti ini kan baru 78, 79. Berarti 80, 81,
nanti begitu dulu ya. Yes. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa. Jadi mohon tidak. Sebenarnya saya juga kurang percaya diri menyampaikan ini. Tadi tuh saya nimbang-nimbang juga perlu nggak ya gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ridho karena Ridho. saya dalam rangka sama dengan Bapak Ibu statusnya sedang berusaha untuk mencari apa ya, dibilang mencari ilmu sombong banget itu ya. Maksudnya sedang belajar gitu, sedang belajar. Mudah-mudahan dengan saya membenakkan begini, itu tuh saya pribadi terbenakkan, Bapak Ibu semuanya juga sedikitlah kecipratan apa yang saya sedang belajar membenakkan pemahaman saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi nanti pas udah saya benakkan, saya lupa, ada yang mengingatkan gitu. Bu Elvis. Kan Bu Ati kemarin bilang begini, nah itu fungsinya saya membenakkan bukan untuk diri saya. Kalau saya lupa, nanti tidak menutup kemungkinan dari Bapak Ibu semuanya ini. Dan Bapak Ibu semuanya mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin begitu saja kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya pribadi, mohon untuk dimaafkan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa tertunjuki kepada jalan yang diridhoi Allah, jalan yang benar, ilmu yang benar. Kalaupun kita pernah mengatakan sesuatu yang salah, mudah-mudahan sama Allah suatu saat diberi ilmunya sehingga kita meninggal dalam keadaan sudah ketemu ilmu yang benarnya. Mungkin begitu Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Hari ini mungkin saya dominasi. Amin. Terima kasih Bu Ya, Ati. Pak Helmi sama-sama. Ya, nanti malam kita ketemu lagi jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih Bu Ati Banyak Bu ilmunya. Ati. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Sehat Alhamdulillah semuanya. udah bisa nyimak, tamunya udah pulang. Oh ya Bu. Oh Yurni. Doakan ya besok Ya saya Bu Yurni besok Kenapa Bu menanti. Yurni? Oh ya Bu Yurni Ini mau Bu tampil Yurni ya. pagi ya. Ayo maaf ya Bapak Ibu, saya Lancarkan. jarang mantau grup jadi kadang-kadang nggak tahu siapa yang tampil. Iya, Mudah-mudahan sukses ya Bu ya. Bu Yurni yakin. Lancar Bu Yurni. Silakan Pak Insya Helmi. Allah. Saya off Ya. camera. Pak Oke, Helmi kalau mau Bapak foto Ibu. silakan. Nggak difoto Pak Helmi Oh, silakan. Bu Ati belum lihat. Nggak usah. Bu Ati Nggak udah usah lihat. Pak Helmi. Ya sudah. Nggak muncul. Bapak Ibu, berakhir pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Seperti biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.